Halo Sobat Dian Malik, kita sambung lagi. Tips sebelum wawancara part 2. Tips yang ketujuh adalah survei lokasi. Selamat-lambatnya H-1 sebaiknya Sobat Dian Malik melakukan survei lokasi. Survei lokasi akan membantu Sobat Dian Malik mengetahui berapa lama jarak tempuh, kemudian mengetahui apa saja yang menjadi rintangan selama perjalanan, apakah akan melewati pasar yang ramai atau titik kemacetan lainnya. Adanya aplikasi Google Map dan Waze tentu saja akan memudahkan Sobat Dian Malik. Dengan aplikasi tersebut, Sobat Dian Malik bisa memeriksa berapa kilometer jaraknya, bisa juga memeriksa berapa lama waktu tempuh antar kedua lokasi dari rumah menuju perusahaan. Kendati pun begitu, survei secara fisik secara langsung juga sangat baik. Dengan melakukan survei langsung ke TKP, Sobat Dian Malik secara langsung akan mengetahui potensi yang akan ditemui di lapangan. Selain tersebut di atas, misalnya akan ditemui pasar yang sangat ramai yang akan dilewati. Dengan survei secara langsung, Sobat Dian Malik juga akan menemukan, misalnya ada lubang di tengah jalan. Dengan survei secara langsung, Sobat Dian Malik akan betul-betul mengetahui seperti apa fisik dari bangunan perusahaan. Rupanya sebuah gedung berlantai belasan atau berlantai puluhan, yang tentu saja akan membutuhkan lift untuk mencapai lantai tertentu. Sehingga Sobat Dian Malik akan lebih akurat dalam menghitung waktu perjalanan dari rumah, nanti di tengah jalan akan bertemu dengan pasar yang mungkin cukup ramai, di tengah jalan bertemu lubang, dan kemudian sampai di area perusahaan, melapor kepada security, memarkir kendaraan, kemudian berjalan kaki menuju gedung, naik lift, dan sampai ke tempat wawancara. Selain itu juga, sebaiknya Sobat Dian Malik memeriksa apakah area perusahaan termasuk area diberlakukannya aturan lalu lintas ganjil genap. Ini juga penting untuk diketahui. Yang kedelapan, merias diri. Menggunting kuku, terus kemudian bagi pria misalnya mencukur rambut, merapikan kumis, merapikan janggut, adalah upaya-upaya dalam merias diri. Kalau bisa, Sobat Dian Malik sudah menyelesaikan ini semua maksimal di H-1. Kemudian, dengan poin survei lokasi sebelumnya, maka Sobat Dian Malik akan bisa untuk sampai ke lokasi wawancara lebih cepat. Kelebihan waktu ini adalah keunggulan bagi Sobat Dian Malik. Sobat Dian Malik bisa memanfaatkan waktu untuk merias diri. Sobat Dian Malik bisa masuk ke dalam kamar kecil, kemudian mencuci muka, merapikan pakaian, menyisir rambut, berkumur-kumur dengan cairan pewangi mulut, pembersih mulut, kemudian menyemprotkan parfum atau wangi-wangian. Bahkan bila Sobat Dian Malik hendak buang air kecil, Sobat Dian Malik masih memiliki waktu untuk melakukannya. Setelah itu Sobat Dian Malik bisa kembali memeriksa kelengkapan berkas maupun alat bantu yang hendak ditunjukkan saat wawancara. Kemudian mengantisipasi bila misalnya ada yang tidak terbawa. Sebagai contoh, pulpen tidak terbawa, maka Sobat Dian Malik bisa segera mengambil keputusan untuk mencatat hal-hal penting dengan laptop. Tips ke-9, menyiapkan baju termasuk baju cadangan. Bukan hanya pelamar, perekrut juga bisa gugup. Bantu untuk mengurangi kegugupan dari perekrut dengan mengenakan baju yang pantas dan rapi. Pantas di sini termasuk berwarna atau bercorak formal. Kemudian dengan mengenakan baju yang pantas dan rapi juga akan meningkatkan rasa percaya diri dari Sobat Dian Malik. Pastikan persiapan baju ini sudah selesai H-1 maksimal.
Sesuaikan dengan dress code yang diminta oleh perusahaan. Bila perusahaan meminta Sobadian Malik datang mengenakan atasan putih, bawahan hitam, maka kenakanlah. Bila perusahaan meminta Sobadian Malik datang mengenakan kemeja, lengan panjang, maka kenakanlah. Dan pastikan Sobadian Malik mengancing ujung dari kedua lengan. Meski sah-sah saja bila setelah diterima bekerja Sobadian Malik menggulung ujung lengan tersebut. Bila perusahaan yang memanggil Sobadian Malik adalah perusahaan rintisan atau startup, serta mengizinkan Sobadian Malik datang mengenakan kaos berkerah, maka kenakanlah. Pastikan Sobadian Malik mengenakan kaos yang pantas dan tidak seronok. Termasuk untuk urusan sepatu, bila perusahaan mensyaratkan pakai sepatu pantofel, maka pakai sepatu pantofel. Jangan lupa untuk menyemir atau membersihkan sepatu yang Sobadian Malik pakai. Lalu, apa guna dari baju cadangan? Nah, bagi Sobadian Malik yang merupakan pengendara sepeda motor, hal-hal tak terduga bisa saja terjadi dalam perjalanan. Misalnya, terciprat oleh genangan air saat kendaraan di sebelah Sobadian Malik melintas. Bila tidak ada baju pengganti, maka Sobadian Malik akan datang ke perusahaan mengenakan baju yang ada nodanya. Itulah gunanya baju cadangan. Baju cadangan bisa dilipat dengan rapi, dimasukkan ke dalam plastik, ditaruh pada ruang di balik jok motor. Sobadian Malik juga bisa menyiapkan cadangan untuk celana dan kaos kaki. Kalau bisa, bawa cadangannya celana kain. Kenapa? Karena celana kain akan lebih mudah dilipat ketimbang celana jeans. Yang ke-11, menggelar alat bantu. Kelebihan yang Sobadian Malik miliki dengan datang lebih cepat adalah Sobadian Malik memiliki waktu untuk menempatkan alat bantu pada tempat yang tepat. Saat diterima oleh resepsionis, Sobadian Malik akan diarahkan untuk menunggu, baik itu di ruang tunggu atau di ruang wawancara. Bila menunggu di ruang wawancara, maka penempatan alat bantunya bisa seperti ini. Jika Sobadian Malik sudah menyiapkan daftar nama dari pelanggan Sobadian Malik, berkasnya bisa ditaruh di sebelah kanan. Kemudian di atasnya bisa ditaruh berkas tentang informasi perusahaan. Baru di atasnya adalah clear holder. Clear holder itu di sebelah kanan. Sedangkan di sisi kiri ada buku tulis dan pulpen. Bila Sobadian Malik memilih laptop sebagai alat bantu, maka pastikan dalam kondisi sleep. Sehingga saat ingin menghidupkan laptop, menampilkan apa yang ingin Sobadian Malik tampilkan lebih cepat ketimbang laptop dalam keadaan mati. Letakkan laptop di bagian tengah, kemudian di sisi kanan ada berkas informasi tentang perusahaan, kemudian di sisi kiri ada buku tulis dan pulpen. Ini akan memudahkan Sobadian Malik dalam menghadapi wawancara. Tips ke-12 adalah doa dan afirmasi. Saat Sobadian Malik tidur, organ-organ dalam bagian tubuh kita tetap bekerja seperti usus, hati, ginjal, dan lain sebagainya. Organ-organ tersebut bekerja di luar kesadaran kita. Ini yang dinamakan pikiran bawah sadar. Kekuatan pikiran bawah sadar sangat kuat sekali. Kita bisa mengaktifkannya melalui doa dan afirmasi. Jadi saat Sobadian Malik melakukan sembahyang, bacalah doa tentang apa yang ingin Sobadian Malik capai. Misalnya supaya wawancara di PT ABCD lulus, maka ucapkan itu berulang-ulang. Begitu juga dengan afirmasi. Bila Sobadian Malik merasa bahwa pekerjaan ini merupakan hal yang sangat penting, sesuatu yang dapat menyambung hidup dari Sobadian Malik dan keluarga Sobadian Malik, maka libatkanlah emosi. Pikiran bawah sadar akan semakin kuat bila melibatkan emosi. Karenanya lakukan afirmasi dengan intonasi yang sungguh-sungguh. Libatkanlah emosi supaya afirmasi semakin kuat. Untuk melakukan ini bisa mencari tempat yang tenang, misalnya di kamar. Contohnya seperti ini. Saya ingin diterima bekerja di PT ABCD sebagai supervisor marketing. Saya ingin diterima bekerja di PT ABCD sebagai supervisor marketing. Dengan intonasi sungguh-sungguh, dengan emosi membara. Insya Allah itu akan menancap di pikiran bawah sadar Sobadian Malik,
Dan insya Allah kalau diucapkan berulang-ulang, semesta akan mendukung dari impian Sobat Dian Malik. Nah, demikianlah materi tentang tips sebelum wawancara part 2. Bila Sobat Dian Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Dian Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Dian Malik adalah kekuatan bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!